Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Horor. Dalam kesempatan ini Jurnal Horor akan mengulas sebuah cerita horor lagi dari thread horornya Bristory yang akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh seorang perias pengantin. Nah, sebelum masuk ke cerita, tapi nih Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum silahkan subscribe dulu, gratis. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share juga. Jurnal Horor ucapkan banyak terima kasih. Tidak usah pakai lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Berjuta profesi, berjuta cerita tersaji, bermacam-macam pekerjaan dilakukan setiap orang untuk sekedar menyambung hidup. Salah satunya adalah perias pengantin. Sebuah penggalan hidup di satu penggalan waktu. Perias pengantin, satu profesi yang cukup banyak orang kenal. Profesi yang mungkin sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Profesi yang banyak digeluti oleh kaum wanita. Berjuta kisah penggalan kehidupan bermunculan terkait dengan para pelaku dalam profesi ini. Salah satu yang paling menarik adalah banyaknya kisah mistis yang menyertai keberadaannya. Gak bisa disebutkan satu persatu karena memang cukup banyak rumor-rumor mistis tentang seorang perias pengantin. Teman-teman juga mungkin sebagian besar pasti seenggaknya pernah mendengar rumor-rumor ini. Contohnya, kebanyakan perias pengantin ini wajahnya jutek atau malah seram. Ada pula perias yang harus membakar kemenyan di dalam kamar riasnya nih. Dan lain lagi masih banyak tuh kisah-kisah mistisnya. Nah, kali ini Jurnal Horor akan mengangkat satu kisah dari thread horornya Bristory yang sangat menarik. Kenapa? Kenapa dibilang menarik? Karena kejadiannya nyata, orangnya ada, tempat kejadiannya juga masih ada. Jadi, Jurnal Horor pastikan ini pasti seru. Tapi tempat kejadian dan tokoh yang ada di cerita ini sudah disamarkan. Bila ada kesamaan tokoh, tempat, itu tidak ada unsur ketidaksengajaan. Oke, kita masuk ke cerita. Pada tahun 1990-an, tersebutlah seorang perempuan berumur 35 tahun dengan nama Nina. Orang-orang banyak yang ditemui dengan panggilan Mbak Nina atau Ibu Nina. Ada pula yang memanggil dengan Nina saja. Sudah sekitar 20 tahun lamanya, Ibu Nina sudah berprofesi sebagai perias pengantin. Dimulai sejak masih sekolah, Ibu Nina sudah mulai ikut membantu ibunya merias pengantin. Jadi sudah cukup lama menggeluti profesi ini. Sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia ketika Nina masih berumur 21 tahun. Setelah itu dia lanjut meneruskan profesi ini. Sejak masih tinggal bersama orang tuanya di Cilegon, Banten, sampai ketika sudah memiliki tempat tinggal sendiri di Tangerang Selatan, sudah banyak kisah hidup yang Ibu Nina alami. Entah itu sedih, senang, ataupun seram. Seram? Ya, karena sudah disebut di awal tadi, kalau profesi perias pengantin seringkali harus bersinggungan dan hal-hal mistis yang menyeramkan, tidak masuk nalar, dan tidak masuk logika. Ibu Nina sering menerima panggilan untuk merias pengantin jauh ke pelosok hampir di setiap sudut Pulau Jawa. Terkadang sampai keluar Jawa. Nah, banyak kejadian janggal
dan aneh yang beliau alami ketika harus mengunjungi tempat yang cukup terpencil. Salah satu pengalamannya adalah ketika Ibu Nina harus mengunjungi satu desa di daerah Anyer, Banten. Setelah ini, Bu Nina sendiri yang akan menceritakan langsung. Kali ini, aku harus berangkat ke Anyer sendirian karena Mira, asistenku yang biasa mendampingi, sedang ada urusan mendadak. Jadinya gak bisa ikut kali ini. Aku tipe orang yang sangat tepat waktu. Gak ada kamus terlambat dalam seumur hidup. Lebih baik aku yang menunggu daripada orang lain harus menunggu karena aku datang terlambat. Sama juga kali ini, ketika masih pagi buta, aku sudah dalam perjalanan menuju tempat merias di satu desa di wilayah Anyer, Banten. Tempatnya di sisi jalan pegunungan sebelah kiri, bukan di sisi pantai, dan katanya letaknya cukup jauh dari jalan utama. Ya sudah, walaupun begitu, aku tetap harus menjalani. Toh sebelum ini aku sudah merasakan yang lebih mendalam lagi, dan aku masih bertahan. Targetku, aku harus sampai di rumah tempat acara sebelum jam 5 subuh, dengan tujuan sebelum akad semua sudah siap. Nggak ada yang terlambat. Dan sukses, seperti biasanya, aku datang tepat waktu. Jam 5 kurang 15 menit, sudah sampai di rumah mempelai wanita. Waktu itu, aku menggunakan jasa ojek motor untuk membawaku ke tempat acara. Setelah turun dari angkot di jalan utama di Jalan Raya Anyer. Rumah mempelai wanita ini terlihat sederhana, namun cukup besar, dengan desain standar rumah di pedesaan terpencil, namun terkesan sangat nyaman untuk ditinggali. Sudah ada beberapa orang yang terlihat warawiri di dalam dan luar rumah, tapi menurutku, untuk rumah yang nantinya akan ada acara pernikahan, rumah ini cukup sepi. "Mbak Nina ya? Mari masuk, Mbak." Seorang perempuan menyapaku dengan ramah, mengajak masuk rumah dan langsung menuju kamar rias pengantin. Aku mengikuti arahnya. Sampainya di dalam kamar, perempuan tadi lantas pamit. "Itu pengantinnya, silakan Mbak," ucapnya sambil tersenyum. Di kamar sudah duduk seorang perempuan dan rambut tergerai, duduk di depan cermin besar dengan penerangan seadanya. "Saya langsung mulai aja ya, Neng?" tanyaku kemudian. "Iya Mbak," jawab mempelai ini pendek. Kemudian aku langsung mempersiapkan peralatan. Lalu singkat cerita, aku sudah mulai proses merias. "Neng capek ya? Wajah kamu pucat banget." Aku bilang seperti itu karena memang benar, wajah pengantin ini pucat. "Ya Mbak, capek banget. Kebetulan juga ini habis sakit. Tapi sudah enakan sih," jawabnya. Ya biasalah, memang sudah sering seperti itu. Kedua mempelai akan sedikit stres ketika semakin mendekati hari H pernikahan. Sama juga dengan mempelai yang ini. Makanya aku maklum dan mengerti kalau mempelai perempuan ini terlihat lelah dan pucat. Aku jadi harus make up ekstra lebih untuk menutupi kepucatannya. Ada yang aneh dan aku baru menyadari belakangan. Sejak aku masuk ke kamar rias ini, pun orang lain yang terlihat masuk sama sekali nggak ada. Dan aku sama sekali tidak mendengar ada orang di luar kamar. Sepi dan hening, seperti tidak ada orang ya sama sekali. Tapi ya sudahlah, aku memilih untuk mengabaikan lalu fokus merias. Takut terlambat karena jam 9 acara sudah dimulai
akad dan dilanjutkan dengan resepsi. Nah, sudah selesai. Cantik banget sekarang. Terima kasih, Mbak. Iya, aku cantik sekarang, kata mempelai perempuan. Mempelai ini tersenyum senang. Gak bisa dipungkiri kalau aku gak puas dengan hasil kerjaku kali ini. Wajah mempelai masih terlihat agak pucat. Tapi setelah selesai, tiba-tiba aku mendengar ada kehidupan di luar. Tiba-tiba ramai. Syukurlah, akhirnya kejanggalan tadi gak beralasan. Ayo Neng, dimulai sekarang. Seorang perempuan masuk ke dalam kamar, lalu mengajak mempelai perempuan untuk keluar. Emang udah mulai, Bu? Tanyaku. Ya, aneh aja. Kan seharusnya akan mulai pukul 9. Ini kan masih pagi. Pikirku begitu. Udah mulai, Mbak, kan udah jam 9. Jawab perempuan itu. Jam 9? Serius? Aku sedikit tidak percaya, karena waktu aku merias tadi kurang dari 2 jam. Harusnya ini masih jam 7. Penasaran, saya memastikan lagi dengan melihat di jam tangan sendiri. Ternyata benar, sudah jam 9. Aneh. Ya sudah, seperti biasa, aku menunggu di dalam kamar yang sudah disediakan buatku ketika acara sedang berlangsung. Oh ya, ada kebiasaan yang selalu aku jalani kalau sedang merias seperti ini. Yang pertama, sebisa mungkin aku tidak menunjukkan diriku di depan para tamu undangan ketika acara sedang berlangsung. Yang kedua, aku sama sekali gak makan atau minum yang disediakan tuan rumah sebagai jamuan acara yang aku terlibat di dalamnya untuk merias pengantin. Walaupun itu hanya segelas air putih. Makanya aku selalu membawa bekal air dan sedikit makanan untukku sendiri. Kenapa harus begitu? Sampai sekarang pun gak tahu. Karena dulu sejak aku masih ikut bantu ibuku untuk merias, dia selalu mewanti-wanti untuk melakukan 2 hal itu. Dia hanya berkata, kalau nanti terjadi sesuatu yang buruk akan terjadi. Hanya itu yang dia bilang, aku ikut saja. Dan sampai sekarang aku terus melakukan kebiasaan itu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, setelah akad, acara akan dilanjutkan dengan resepsi. Penerimaan tamu undangan yang masih dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Nah, rencananya setelah selesai bertugas merias untuk akad, sehabis zuhur aku akan pergi meninggalkan lokasi menuju Cilegon untuk mengunjungi salah satu kerabat di kota Cilegon. Karena pengantin akan berganti pakaian setelah maghrib, jadi aku usahakan akan kembali lagi ke lokasi sebelum waktu maghrib tiba. Singkat cerita, selepas zuhur setelah selesai berganti pakaian, dan aku akhirnya berangkat ke Cilegon. Jarak tempuh Anyer Cilegon sekitar 2 jam menggunakan angkutan umum. Aku seorang profesional, tapi kali ini aku agak terlambat. Baru menjelang Isya, aku sampai di Anyer, tapi belum sampai di lokasi pernikahan. Masih di jalan utama, Jalan Raya Anyer. Karena merasa sudah terlambat, saya jadi menyewa angkot supaya lebih cepat sampai. Sedikit panik dan khawatir, aku duduk di kursi depan angkot sambil terus memperhatikan jalan ketika kami sudah memasuki wilayah desa tempat lokasi pernikahan. Makin panik, karena sampai jam 8, aku hanya berdua dengan sopir angkot, belum juga menemukan rumah pengantin. Bener di desa ini lokasinya, Mbak? Tanya pas supir mulai penasaran. Bener Mas, saya yakin desa ini tempatnya. Tapi kok kenapa nggak ketemu juga ya? Aku sambil menjawab kebingungan. Jalan desa sudah sangat sepi.
nggak ada orang sama sekali yang lalu lalang karena memang sangat di pedalaman. Aliran listrik pun belum masuk ke wilayah ini. Desa gelap gulita. Roda angkot terus menelusuri jalan tanah yang membelah wilayah sepi ini. Sudah jam setengah 10, kami belum juga menemukan lokasinya. Lelah, letih, nyaris putus asa, kami memutuskan untuk berhenti di satu bangunan kosong. Gimana Mbak? Mau lanjut cari atau kita balik lagi kota? Pak supir sudah mulai putus asa. Boleh kita keliling sekali lagi Mas? Saya masih penasaran. Saya yakin kalau rumahnya di desa ini. Dan semoga kita nanti bisa bertemu salah satu penduduk di sini. Biar kita bisa tanyakan lokasinya, jawabku. Pak supir setuju. Kemudian sekali lagi kami memutuskan untuk menjelajahi desa sepi dan gelap ini untuk mencari lokasi. Belum ada yang berubah. Desa tetap sepi dan sama sekali tidak ada kehidupan. Hanya deru mesin angkot saja yang terdengar. Udara dingin mulai turun dari pegunungan yang ada di dekat desa, membuat malam semakin dingin rasanya. Angkot berjalan pelan, lagi-lagi terus menyusuri jalan tanah kering yang sepertinya sudah lama nggak terguyur hujan. Menjelang jam 11 malam, akhirnya aku putus asa, menyerah. Ya sudah Mas, kita kembali aja ke kota. Sepertinya memang gak ketemu juga, ucapku. Pak supir mengiyakan. Dia lalu memutar arah mobil untuk menuju jalan keluar desa. Tapi gak berapa lama kemudian, kami melihat beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Tentu saja saya senang melihat mereka. Kami jadi bisa menanyakan letak lokasi pernikahan. Pak, maaf, mau tanya, rumah Pak Thohir yang sedang ada acara pernikahan di mana ya Pak? Tanyaku ketika kami sudah berada dekat dengan orang-orang itu. Rumah Pak Thohir yang ada pernikahan tapi nggak jadi? Itu Mbak, setelah ada belokan di depan, rumahnya nggak jauh dari situ, di sebelah kiri. Salah satu dari mereka menjawab seperti itu. Ah, leganya, akhirnya kami bisa menemukan lokasi. Tapi sebentar, kenapa orang bilang ada pernikahan tapi nggak jadi? Aneh. Kemudian kami mengikuti arah petunjuk dari mereka. Dan benar, kami akhirnya menemukan rumah itu. Padahal kita dari tadi sudah lewat lokasi ini ya Mbak. Tapi kenapa rumah ini gak kelihatan? Baru sekarang kelihatan. Tanya Pak supir kebingungan. Aku pun berpikiran sama. Kenapa dari tadi kami gak melihat ada rumah ini? Aneh. Benar, aku masih sangat hafal. Memang di rumahnya. Karena baru tadi pagi aku datang untuk merias di sini. Tapi ada yang janggal. Memang benar rumah ini terlihat ada banyak orang. Banyak orang datang yang sepertinya merupakan para tamu. Lalu apa yang janggal? Ketika kami turun dari angkot dan masuk ke halaman, aku melihat kalau di rumah ini sama sekali tidak terlihat sedang ada acara pernikahan karena sebagian besar tamunya mengenakan pakaian gelap. Layaknya orang yang datang melayat, acara berkabung, bukan datang ke acara pernikahan. Ada apa sebenarnya? Tapi maaf, keluarga pengantinnya kemana ya? Aku bertanya ke salah satu perempuan yang aku temui di teras. Itu dia menunjuk ke salah satu perempuan lainnya yang sedang terseduh menangis. Kemudian aku mendekati perempuan itu yang ternyata
aku mengenalinya. Dia adalah perempuan yang mengantarku masuk ke kamar pengantin tadi pagi. Mbak Nina ya? Kok baru datang? Maaf ya Mbak, kami lupa memberitahu kalau pernikahannya batal, nggak jadi, ucap ibu itu sambil menahan tangis. Batal kenapa Bu? Bukannya tadi acaranya sudah mulai? Saya kan yang merias pengantinnya tadi pagi sampai siang, jawabku keheranan. Nggak ada pernikahan Mbak. Ratih, mempelai perempuan, meninggal karena sakit mendadak jam 1 tengah malam kemarin. Mempelai wanita sudah meninggal malam sebelum ini. Lalu siapa yang aku rias di rumah ini tadi pagi? Ah, itulah sepenggal cerita kejadian seram yang dialami oleh Ibu Nina, sang perias pengantin. Mempelai wanita yang Ibu Nina rias ternyata sudah meninggal beberapa saat sebelum Ibu Nina datang. Itu salah satu dari banyak cerita pengalaman yang beliau alami. Penggalan cerita-cerita lainnya nanti akan diceritakan ya. Tentunya akan lebih seru dan lebih menegangkan dan menyeramkan. Tunggu ya. Sekian dari jurnal horor. Itulah treat horornya dari Bristory. Nanti link ceritanya akan dicantumkan ya di deskripsi biar kalian semua bisa membacanya langsung. Ingat, kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata. Masih banyak hal-hal di luar nalar dan tidak pernah bisa dipecahkan secara logika. Tidak lupa, jurnal horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe gratis. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah share juga. Jurnal horor akan kembali dengan cerita-cerita yang lebih menyeramkan lagi. Sampai ketemu di jurnal horor. Salam horor.